Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Kanista Feni Fausia dengan NIM K432050. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi mutasi, khususnya pada subbab mutasi kromosom. Sebelum masuk ke dalam materi, coba deh teman-teman amati dulu gambar yang ada di layar. Kira-kira apa sih yang menyebabkan ada gambar tersebut? Sudah ya teman-teman? Oke, next. Nah, jadi gambar tersebut disebabkan oleh namanya mutasi kromosom atau aberasi, yaitu perubahan yang terjadi pada struktur dan jumlah kromosom, biasanya sering terjadi akibat kesalahan saat proses meiosis. Nah, di sini mutasi kromosom dibagi menjadi dua, yaitu perubahan struktur kromosom dan juga perubahan jumlah kromosom. Nah, pada mutasi kromosom di sini dapat diakibatkan oleh perubahan struktur, yaitu terjadi karena penggunaan sinar yang berkekuatan radiasi tinggi. Di sini dibagi menjadi 5 ya teman-teman, ada delesi, duplikasi, inversi, translokasi, dan juga katenasi. Nah, kita masuk ke dalam delesi dan juga duplikasi. Di sini ada kata delete atau terjadi karena kromosom patah dan kehilangan sebagai gen. Pada gambar tersebut bisa terlihat jelas ya teman-teman. Intinya kalau delesi kita harus mengingat dengan kata delete atau pengurangan. Kemudian masuk ke dalam duplikasi atau penggandaan kromosom pada bagian DNA yang mengandung gen. Nah, di sini ada satu, kemudian diduplikat menjadi 2. Kemudian masuk ke inversi, yaitu peristiwa patahnya kromosom di dua tempat yang diikuti dengan penyisipan kembali gen-gen tersebut dengan urutan yang terbalik. Di sini terjadi pematahan teman-teman, kemudian ada penyisipan kembali, tapi pada strukturnya itu dibalik ya teman-teman. Bisa terlihat jelas ya. Dan di sini inversi itu dibagi menjadi dua, yaitu inversi parasentris dan juga inversi perisentris. Kemudian ada translokasi, yaitu peristiwa pindahnya potongan dari sebuah kromosom ke potongan kromosom lain yang bukan homolognya sehingga terbentuk kromosom ini. Nah, di sini di gambar ini terlihat jelas ya teman-teman, dari bawah sini kemudian yang bukan homolognya terbentuk kromosom lain. Nah, kemudian ada yang namanya katenasi, yaitu peristiwa yang terjadi karena ujung kromosomnya itu homolog, saling berdekatan sehingga membentuk lingkaran. Nah, kemudian ada jumlah kromosom pada beberapa makhluk hidup. Nanti bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Nah, kemudian mutasi kromosom akibat perubahan jumlah atau ploidi. Itu dibagi menjadi dua, yaitu ada euploid dan juga aneuploid. Euploid itu terjadi penambahan atau pengurangan genom melalui delesi atau duplikasi. Delesi tadi adalah pengurangan, kemudian duplikasi adalah duplikat atau penambahan. Kemudian ada aneuploidi, yaitu terjadi penambahan atau pengurangan salah satu kromosom pada genom. Langsung saja, next. Nah, jadi mutasi kromosom akibat perubahan jumlah, itu tadi kan ada euploidi ya teman-teman. Jadi euploidi itu dibagi menjadi 5. Kita ibaratkan di sini genomnya itu terdiri dari 4 kromosom yang non-homolog AB dan CD. Pada monoploid dirumuskan dengan N, komplemen kromosomnya adalah ABCD. Kemudian diploid dengan 2N, poliploid atau triploid itu ada 3N, poliploid autotetraploid itu ada 4N, yaitu pembentukan kromosom yang berasal dari spesies yang sama.
Kemudian allotetrachoid itu juga 4N, tetapi dari spesies yang berbeda dan tidak terjadi secara ilmiah. Nah, kemudian pada aneuploid atau aneusomik itu dibagi menjadi 4, ada monosomik dengan rumus 2N-1, polisomik dengan rumus 2N-2, trisomik itu dengan 2N plus 1, tetrasomik dengan 2N plus 2. Nah, kemudian masuk ke jenis-jenis mutasi. Berdasarkan sel yang mengalami mutasi itu dibagi menjadi 2, yaitu mutasi somatik dan juga mutasi gametik. Mutasi somatik itu terjadi pada sel tubuh, kemudian kalau gametik itu terjadi pada sel gamet. Nah, mutasi somatik itu biasanya terjadi pada sel embrio, jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, jaringan saraf. Mutasi somatik itu tidak diwariskan kepada keturunan. Kemudian kalau mutasi genetik itu terjadi pada mutasi autosom ataupun mutasi genosom. Dan biasanya mutasi ini dapat diwariskan kepada keturunan. Nah, jenis-jenis mutasi berikutnya adalah berdasarkan sifat genetiknya. Di sini ada mutasi dominan dan juga mutasi resesi. Kalau dominan itu pasti ada A besarnya ya teman-teman. Kemudian yang kecil adalah yang resesif itu yang kecil-kecil. Nah, jenis mutasi berikutnya adalah berdasarkan arah mutasinya. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu arah mutasi maju dan mutasi balik. Kalau mutasi maju itu dari normal ke abnormal, kalau mutasi balik itu dari abnormal ke non-normal. Nah, jenis-jenis mutasi berdasarkan penyebab kejadiannya itu ada mutasi alami dan juga mutasi buatan. Mutasi alami itu bisa sinar kosmos, sinar UV, terjadi secara spontan, hasil resesif, steril, dan juga letal. Kemudian mutasi buatan itu bisa dari zat kimia, sinar X, radiasi, pengobatan, atau mencari bibit unggul. Nah, mutagen itu merupakan penyebab terjadinya mutasi. Mutagen pada mutasi alami itu ada sinar kosmik dan juga sinar ultraviolet. Kemudian mutagen pada mutasi buatan itu ada mutagen fisika, kimia, dan juga biologi. Mutagen fisika itu dapat berupa radiasi pada sinar X, sinar gamma, sinar beta, dan lain. Kemudian pada mutagen kimia itu misalnya penggunaan kolchicin, asam nitrat, gas metan, dan senyawa alkil. Nah, pada biologi sendiri itu bisa berupa rekayasa genetika ya teman-teman. Nah, tadi dapat kita ringkas bahwa materi genetik itu dibagi menjadi 2, yaitu mutasi gen dan juga mutasi kromosom. Kemudian sel yang bermutasi itu ada somatik dan juga gametik. Berdasarkan sifat genetiknya itu ada dominan dan juga resesif. Arah mutasinya itu ada maju dan balik. Dan penyebab kejadiannya adalah alami dan buatan. Nah, kemudian pengaruh mutasi pada makhluk hidup. Kira-kira mutasi itu menguntungkan saja atau merugikan ya teman-teman? Jawabannya mutasi itu ada yang menguntungkan dan juga merugikan. Nah, mutasi yang menguntungkan itu bisa pada tanaman Sansevieria itu berfungsi sebagai tanaman hias, bisa terlihat jelas di sini daun-daunnya itu memiliki ciri khas yang berbeda. Itu melalui perbanyakan stek ya teman-teman. Kemudian apa sih keuntungan dari semangka tanpa biji? Nah, kita kan kalau makan semangka tanpa biji itu lebih enak ya teman-teman ya, tanpa harus membuang bijinya satu persatu. Nah, kemudian ada penggunaan radiasi sinar gamma pada sorghum dan juga penggunaan sinar radioaktif pada radioterapi pada pengobatan kanker ya teman-teman. Nah, kemudian di sini juga ada mutasi yang merugikan. Ada kelainan pada manusia akibat mutasi gen, kelainan pada manusia akibat mutasi kromosom, dan juga pada tumbuhan ya teman-teman. Tapi di sini kita akan fokus pada kelainan pada manusia diakibatkan oleh mutasi kromosom. Yang pertama itu ada sindrom Turner dengan karyotipenya 45XO, yaitu memiliki 44 autosom dan
satu kromosom X. Nah, untuk yang lain-lain nanti teman-teman bisa membaca sendiri. Kemudian ada sindrom Klinefelter, itu ada 47 dan XX-nya ya teman-teman. Di sini kelebihan kromosom X. Kemudian ada sindrom Down, di sini ada 47 plus 21 XX atau XY. Nah, di sini ada sindrom Jacob, itu ada 47 XY. Nah, di sini juga ada sindrom Edwards, 45A plus 18 XX atau XY. Sindrom Patau ada 47 plus 13 XX atau XY. Dan yang terakhir ada sindrom Metafinel, itu ada 44A dan XXX. Di sini juga kelebihan kromosom ini. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.